Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Untuk judul baru, bisa cek juga di playlist channel ini. Bab 662, Mencuri Vena Naga. Vena Naga mengalir melalui semua dinasti Tiongkok. Semua kaisar di masa lalu akan memilih ibu kota mereka, dan membangun istana mereka di atas nadi naga. Wang Xian tidak mengerti hubungan antara 9 kuali dan nadi naga. Tapi dia yakin bahwa energi spiritual dari 9 kuali telah mengalir ke pegunungan, membeku menjadi nadi naga. Jika ini adalah urat naga yang terbentuk dengan baik, energi naga dari dalam dapat membuat naga tetap tersegel. Tetapi jika energi naga habis, nadi naga akan hilang selamanya. Tapi sekarang vena naga sedang mengalami koagulasi. Bisakah saya? Wang Xian punya ide berani. Mencuri nadi naga. Vena naga sudah mati. Tetapi jika dia bisa menghidupkannya, itu berarti dia bisa menggunakannya untuk dirinya sendiri. Untuk menghidupkan nadi naga mungkin sulit bagi orang lain, tetapi itu tidak sesulit yang dibayangkan bagi Wang Xian. Saat dia menggerakkan jarinya, setetes darah perlahan turun ke puncak. Di bawah kendali Wang Xian, itu mengalir menuju interior pegunungan setelah darah turun ke puncak. Oh, begitu darah mendarat di nadi naga, riak-riak tak terlihat tampaknya muncul dari sana. Naga surgawi yang perkasa dapat dibangkitkan dengan setetes darah karena darah mengandung energi yang mendominasi, energi naga. Dengan energi naga dan jiwa dalam darah, naga surgawi dapat dibangkitkan. Dengan darahku dan energi naga dari nadi naga, naga surgawi akan lahir. Bahkan jika naga surgawi tidak dapat dilahirkan, nadi naga akan hidup kembali dan berada di bawah kendaliku. Wang Xian tampak senang di matanya. Energi spiritual yang tak henti-hentinya mengembun menjadi energi naga, dan pada gilirannya, membentuk nadi naga, yang mengandung kekuatan yang tak tertandingi. Baik itu naga surgawi yang lahir atau nadi naga yang hidup kembali, ini adalah kesempatan besar bagi Wang Xian setelah nadi naga selesai. Saat nadi naga terbentuk, naga itu akan mengaum di langit dari sini. Haha. Wang Xian tidak bisa menahan tawa sementara semua seniman bela diri dunia bawah memandang dengan takjub. Dia melihat sekeliling, duduk bersila di gunung, dan mulai berkultivasi. Kultivasi seperti itu memakan waktu setengah bulan. Dalam setengah bulan ini, Wang Xian mengumpulkan 1 juta poin energi naga. Namun, itu tidak banyak baginya. Tetapi bagi seniman bela diri lainnya dan 5 wanita, termasuk Xiao Yu, mereka mendapat banyak manfaat darinya. Xiao Yu dan Penatua Fang adalah setengah langkah menuju alam pemula. Secara alami, mereka maju ke alam buding. Di sisi lain, Lan Qingyue, Ajaya, dan Sun Lingxiu mengambil 1 langkah lebih jauh di alam pemula. Air terjun energi spiritual adalah peluang besar, tetapi efeknya ringan bagi para ahli dan realem dan buding realem. Namun, ini seperti makan siang gratis bagi mereka yang dilahirkan ke bawah. Setengah bulan yang lalu, level 5 dan 6 adalah level yang paling umum. Bahkan ada seniman bela diri level 3 dan level 4. Tapi sekarang, itu telah menjadi level 8 dan level 9, dan hampir 400 telah naik ke level bawaan. Jumlah pakar bawaan hampir setara dengan dunia bawah sebelum pembantaian. Raja Naga, sesuatu yang besar terjadi di dunia bawah lagi. Pada saat ini, Mo Qinglong berjalan mendekat dan berbisik di telinganya. Apa masalahnya? Tanya Wang Xian sambil berdiri perlahan. Air terjun energi spiritual lain muncul di pegunungan Guta. Mo Qinglong melapor ke Wang Xian. Air terjun energi spiritual lainnya. Wang Xian sedikit tercengang, tetapi semburat kejutan yang menyenangkan melintas di matanya segera setelah itu. Di mana pegunungan Guta? Gunung Guta terletak tidak jauh dari persimpangan perbatasan China dan India. Air terjun energi spiritual muncul 1 hari yang lalu, dan seniman bela diri yang menyerahkan diri kepada pasukan luar negeri sebelumnya bergegas ke sana sekarang. Kata Mo Qinglong kepada Wang Xian. Apakah begitu? Wang Xian menyipitkan matanya. Sepertinya 9 dunia kuali akan turun ke dunia nyata satu per satu mulai sekarang. Ayo ke sana sekarang. Munculnya air terjun energi spiritual juga mewakili pembekuan pembuluh darah naga lainnya. Wang Xian melihat itu sebagai sesuatu yang lebih berharga. Di masa depan, pembuluh darah naga mungkin menjadi kekuatan yang melampaui kelas immortal. Ya, Raja Naga. Mo Qinglong mengangguk. Xiao Yu, Qingyue, Ajaya, Lingxiu, Wang Xian memanggil gadis-gadis di sampingnya.
Mereka membuka mata mereka dan menatapnya, bingung. Tempat serupa lainnya telah muncul di dunia bawah. Aku menuju ke sana sekarang sementara kalian bisa berlatih di sini. Kata Wang Xian kepada mereka. Tentu, Xiao Xian. Gadis-gadis itu mengangguk. Jika energi spiritual menjadi habis di sini, kalian semua harus segera meninggalkan tempat ini. Ingat, kalian semua harus pergi. Wang Xian mengingatkan mereka. Oke, jangan khawatir, Xiao Xian. Gadis-gadis itu mengangguk. Lanjutkan dengan kultivasimu. Aku pergi sekarang. Wang Xian menganggukkan kepalanya dan memberi isyarat kepada Mo Qinglong, anak naga, roh naga, dan para naga lainnya. Ayo pergi. Ya, Raja Naga. Sekelompok naga mengikuti di belakangnya, terbang menuju Guta Mountain Range dengan kecepatan tinggi. Guta Mountain Range adalah pegunungan kecil tanpa ketenaran apapun. Ada ratusan gunung dengan puncak tertinggi sekitar 1000 meter dengan lingkungan tandus. Di dalam pegunungan, burung pegar dan babi hutan akan mengeluarkan teriakan kegembiraan dari waktu ke waktu, seolah-olah mereka telah berevolusi menjadi iblis. Tangisan babi hutan dan burung pegar menyebabkan puncak di sekitarnya menjadi lebih kacau. Pada saat ini, awan putih yang mekar turun dari langit. Sejumlah besar energi spiritual menyembur seperti air terjun. Haha, energi spiritual dari surga. Energi spiritual dari surga. Surga telah memberkati kita. Ya, itu adalah energi spiritual yang mirip dengan Met. Tai Bai. Akhirnya, kita memiliki kesempatan untuk menjadi ahli. Pada saat ini, semua seruan yang nyaring dan menggetarkan telah menggantikan semua lolongan dan auman burung pegar dan babi hutan. Semua seniman bela diri dunia bawah berlomba menuju puncak yang diselimuti oleh energi spiritual dalam kegembiraan. Tak satu pun dari mereka bisa menyembunyikan kegembiraan di wajah mereka. Jumlah seniman bela diri telah mencapai lebih dari 2000 orang. Hahaha, Raja Naga, meskipun Anda tidak mengizinkan kami berkultivasi di sana, kami memiliki tempat kami sendiri sekarang. Seorang tetua tanpa sadar berseru dengan tatapan jahat. Ya, apa yang telah kita lakukan salah? Kami hanya ingin menjadi lebih kuat. Raja Naga, kamu terlalu sombong. Satu hari, semangat juang dan amarah memenuhi mata pemuda itu. Dia membuka tangannya dengan kegembiraan dan keinginan. Tanpa kesempatan sebesar itu, bagaimana mungkin kamu, Raja Naga, sampai sejauh ini? Sekarang kesempatan itu milik kita. Suatu hari, aku akan melampauimu dan menjadi eksistensi terkuat di dunia bawah. Semua seniman bela diri berteriak dalam kebahagiaan. Sejak mereka diusir oleh Raja Naga setengah bulan yang lalu, mereka dipenuhi dengan kemarahan dan keengganan. Ketika mereka mendengar berita harian bahwa beberapa seniman bela diri telah mencapai terobosan di level mereka, hati mereka tercabik-cabik. Mengapa mereka dilarang berkultivasi di sana? Bukankah mereka bergabung dengan pasukan luar negeri hanya untuk menjadi lebih kuat? Bab 663, Kami adalah Raja. Balapan luar negeri menyerah. 1. Mereka membenci Raja Naga karena merampas hak mereka untuk menjadi lebih kuat. Mereka sangat marah dan ingin membalas dendam. Namun, yang mereka rasakan hanyalah rasa ketidakberdayaan. Kerumunan seniman bela diri dari dunia bawah di Met. Tai Bai telah meninggalkan mereka jauh di belakang. Di masa depan, mereka akan dilupakan oleh dunia bawah dan diturunkan ke level terendah dari dunia bawah. Namun, baru sehari yang lalu, mereka mendapat berita tentang energi spiritual yang jatuh dari langit di atas pegunungan Guta. Ini telah menyulut harapan mereka sekali lagi. Beberapa seniman bela diri dari dunia bawah mengulurkan tangan mereka dalam kegembiraan sambil menikmati air terjun energi spiritual. Akan ada hari di mana mereka akan menjadi eksistensi yang kuat di dunia bawah. Hari itu akan datang lebih cepat daripada nanti. Haha, dunia bawah Cina benar-benar tanah yang berlimpah. Energi spiritual turun dari langit. Apalagi itu sangat dekat dengan denominasi Gautama kita. Yang mulia, ini juga merupakan pertemuan yang luar biasa bagi kami karena air terjun energi spiritual sangat dekat dengan kami. Betul sekali. Ini adalah pertemuan yang hebat untuk semua pembudidaya dari India. Setengah bulan yang lalu, tidak ada yang menyangka seekor naga bersembunyi di dunia bawah Tiongkok. Dia membunuh semua ahli dari 6 pasukan elit di Asia. Yang mulia alam abadi, kami tidak berani melangkah ke wilayah Tiongkok dan kami terpaksa menyerah pada pertemuan kebetulan yang luar biasa itu.
Siapa yang mengira air terjun energi spiritual muncul di sini setengah bulan kemudian? Ini ditakdirkan untuk menjadi milik kita. Kami akan membunuh siapapun yang berani menantang kami untuk pertemuan ini. Petik 2. Tiba-tiba, gelak tawa histeris yang menyerupai gemuruh guntur bergema. Para seniman bela diri dari dunia bawah yang berdiri di puncak gunung langsung menegang. Kegembiraan mereka memudar saat ekspresi mereka berubah menjadi sangat kaku. Ketakutan bersinar di mata mereka. Tidak, tidak, mereka adalah Gautama dari India dan beberapa kekuatan lainnya. Para seniman bela diri dari dunia bawah memutar kepala mereka perlahan. Ketika mereka melihat sekelompok orang yang mendekat, mereka merasa sangat pahit. Hah, sepertinya ada orang di puncak gunung. Pada saat ini, kelompok pasukan yang mendekat dengan cepat dari India melihat sekelompok orang di puncak gunung. Seketika, mereka meningkatkan kewaspadaan mereka. Jika itu di masa lalu, mereka pasti tidak akan begitu waspada ketika mereka menghadapi pasukan dari dunia bawah di Tiongkok. Namun, berita yang mereka terima setengah bulan lalu menyebarkan ketakutan ke seluruh kekuatan di Asia. Raja Naga dari Sekte Naga di Cina telah memimpin kelompok ahlinya dari Sekte Naga dan membunuh 15 ahli alam pemula. Terutama untuk kekuatan yang ditunjukkan oleh Raja Naga. Berdasarkan ilustrasi para murid yang telah melarikan diri, Raja Naga memanipulasi 5 pedang dan mampu membunuh para ahli Buding Realem dari jarak beberapa ribu meter dengan mudah. Berdasarkan dugaan mereka, Raja Naga mungkin telah mencapai puncak alam pemula atau bahkan setengah langkah menuju alam abadi. Jika para ahli alam abadi mereka tidak menuju, mungkin akan sulit bagi mereka untuk menekan Raja Naga dan Sekte Naga. Karena kehadiran Raja Naga dari China, 6 pasukan elit di Asia yang telah menderita kerugian besar tidak berani bertindak sembarangan. Ketika mereka melihat ada orang di puncak gunung, mereka benar-benar takut bahwa Raja Naga akan ada di sana. Mereka hanya tumpukan sampah. Tidak ada yang perlu kita khawatirkan. Pada saat ini, pria tua dengan pentungan berkepala 2 melihat ke seberang kelompok seniman bela diri dari dunia bawah. Dia tersenyum dan berbicara dengan suara rendah. Haha, selama Raja Naga dari China tidak ada, kita bisa bertindak sesuka kita. Setelah mendengar lelaki tua itu, pasukan di sekitar dari India bersorak keras. Setelah mendengar suara-suara yang datang dari jauh, para seniman bela diri dari dunia bawah langsung memucat. Mereka merasa telah menderita keluhan yang serius. Mereka telah berbalik untuk bergabung dengan pasukan luar negeri tetapi pasukan luar negeri ini pada gilirannya dimusnahkan oleh Raja Naga. Raja Naga telah mengusir mereka. Sekarang setelah mereka menemukan peluang besar lainnya, pasukan luar negeri yang kuat lainnya datang. Kelompok seniman bela diri tidak bisa membantu tetapi menjadi marah dan merasa kasihan pada diri mereka sendiri. Ekspresi mereka berkerut. Ada beberapa dari mereka, para ahli dari denominasi Gautama berdiri di udara dan menatap tajam ke air terjun energi spiritual yang jatuh dari langit. Setelah itu, tatapan mereka beralih ke seniman bela diri di bawah. Bunuh mereka semua untuk menyelamatkan kita dari masalah. Seorang lelaki tua, yang mengenakan topeng, menatap dingin ke para seniman bela diri di bawahnya dan menginstruksikan mereka tanpa emosi. Baiklah, bunuh mereka semua. Di sekitar mereka, kerumunan pembudidaya dari India mengungkapkan ekspresi brutal dan menakutkan saat mereka menghunus senjata mereka. Ada trisula, tongkat kayu, dan pentungan. Jika dibandingkan dengan senjata yang digunakan di China, ada perbedaan besar. Jangan, melihat pihak lain ingin membunuh mereka secara langsung, para seniman bela diri di gunung merasa ngeri. Tolong jangan bunuh kami. Kami menyerah. Kami menyerah. Seorang ahli bawaan dari keluarga Song berteriak dengan getir. Setelah menyerah untuk pertama kalinya, mereka tidak merasakan hambatan emosional untuk melakukannya lagi. Betul sekali. Kami menyerah. Kami bersedia mendengarkan semua instruksi Anda. Semua seniman bela diri lain dari dunia bawah menimpali. Satu-satunya hal yang tidak mereka lakukan adalah berlutut. Mereka benar-benar tumpukan sampah tanpa tulang punggung. Melihat bagaimana mereka bereaksi, para ahli dari denominasi Gautama penuh dengan penghinaan. Hehe, kami tidak membutuhkan sekelompok anjing yang lemah. Seorang lelaki tua di sampingnya menatap kerumunan seniman bela diri dan mengejek mereka dengan dingin. Bunuh makhluk tak berguna ini. Sebuah suara yang dipenuhi dengan niat membunuh bergema lagi, membuat para seniman bela diri di puncak gunung merasa putus asa lagi.
Mengapa? Saya tidak yakin. Mengapa? Kenapa semuanya menjadi seperti ini? Pakar bawaan dari keluarga Song menggeram keras dengan wajah berkerut. Mengalami peristiwa seperti itu secara berurutan telah mengubah pola pikirnya. Sampah akan selalu menjadi sampah. Penghinaan memenuhi mata para ahli dari denominasi Gautama dan kekuatan lain dari India. Mereka melambaikan tangan mereka dan mengirim serangan ke arah kerumunan seniman bela diri dari dunia bawah. KKK. Namun, pada saat mereka ingin menyerang, ruang kosong mulai retak. Di langit, seluruh ruang tampak seperti sepotong cermin, saat warna hijau yang menakutkan merobeknya. Sebuah suara yang bisa mematikan tengkorak seseorang terdengar di seluruh langit. Adegan mengerikan itu mengejutkan para ahli dari denominasi Gautama dan pasukan dari India saat mereka menatap ruang yang retak dengan takjub. Di puncak gunung, beberapa lusin seniman bela diri berteriak keras setelah dipukul dengan serangan mengerikan dari para ahli aliran Gautama. Para ahli dari aliran Gautama sama sekali tidak memperhatikan mereka. Mata mereka tertuju pada langit dengan intens. Apakah ini dunia nyata? Sebuah suara datang dari celah-celah ruang, membuat semua orang langsung tegang tubuh mereka. Pada saat ini, seorang lelaki tua dengan rambut panjang dan pakaian hijau keluar dari celah. Orang tua itu berdiri di udara dan mengamati sekelilingnya dengan rasa ingin tahu. Segera setelah itu, beberapa pria tua keluar dari celah di belakangnya. Mereka semua mengenakan pakaian hijau dan semua pria berambut panjang. Mereka memiliki gaya yang mirip dengan yang ada dalam sejarah Tiongkok kuno. Ya, Penatua Hua, ini adalah dunia nyata. Pada akhirnya, sebuah suara bergema dari celah-celah ruang dan 5 pria muda dengan rambut pendek muncul dari celah-celah. Retakan pulih perlahan dan kedamaian kembali ke ruang yang hancur. Sekitar 50 hingga 60 orang berdiri di udara. Mereka melihat sekeliling dan terkejut ketika mereka melihat air terjun energi spiritual di bawah mereka. Tatapan mereka menyapu kerumunan seniman bela diri dari dunia bawah sebelum mendarat di para ahli dari denominasi Gautama dan kekuatan lain dari India. Orang-orang dari negara lain, untuk apa mereka di sini? Menyerah pada kami. Seorang lelaki tua melihat ke bawah dari atas. Dia tanpa ekspresi dan seolah-olah dia hanya menyatakan fakta. Bab 664, Kami adalah Raja. Balapan luar negeri menyerah 2. Orang-orang dari negara lain, untuk apa mereka di sini? Menyerah pada kami. Suara acuh tak acuh dipenuhi dengan kelembutan. Sekitar 60 orang berdiri di udara sementara lelaki tua di tengah tidak menyala. Dia terus mengabaikan kelompok pembudidaya dari denominasi Gautama dan India tanpa ekspresi apapun. Para ahli dalam denominasi Gautama dan para pembudidaya India mengungkapkan sedikit rasa malu di wajah mereka ketika mereka mendengar kata-kata dunia lain dari lelaki tua itu. Mereka semua menatap sekelompok orang yang berjalan dari celah angkasa di langit dengan waspada. Tak satu pun dari mereka berani berbicara. Seniman bela diri dunia bawah di bawah mengarahkan pandangan mereka pada dewa yang mengintai keluar dari alam abadi di udara dengan takjub. Orang tua yang dikenal sebagai Penatua Hua tidak keberatan dengan keheningan mereka. Perlahan, dia melihat ke bawah dan melihat sekelompok seniman bela diri dunia bawah berdiri di salah satu puncak. Dia menyapu pandangannya ke selusin tubuh yang diserang dan bertanya dengan lembut, ini adalah dunia bawah Tiongkok. Betapa lemahnya mereka. Tetua Hua bergumam pelan. Beberapa pria muda dan setengah baya berambut pendek mendekati pria tua itu dari belakang dan membungkuk. Dengan hormat, mereka menjawab, Penatua Hua, mereka adalah seniman bela diri dunia bawah. Adapun sisanya, mereka harus menjadi kekuatan lain dari luar negeri. Petik 2. Seorang pria parubaya dengan rambut pendek melihat sekeliling. Rupanya, dia memiliki pengetahuan yang baik tentang seniman bela diri dunia bawah itu. Lebih dari 2000 seniman bela diri dunia bawah menjulurkan leher mereka dan mendongak dengan bingung, menatap pria parubaya yang berbicara. Petugas Hua. Tiba-tiba, pemimpin sekte dari sekte King Feng mengeluarkan teriakan yang mengejutkan. Dia terkejut saat dia menatap pria parubaya dengan rambut pendek. Setelah mendengar suaranya, pria parubaya dengan rambut pendek mengalihkan pandangannya dan mengangguk dengan jelas. Setelah 9 dunia kuali pergi ke pengasingan, seluruh dunia bawah merosot. Kalian semua lebih buruk dari anak-anak, diganggu oleh ras ekstrateritorial. Banyak hal yang tidak berguna. Saat Penatua Hua perlahan menegur mereka,
dia sudah melangkah menuju gunung di bawah. Sekelompok sekitar 60 ahli mengikuti di belakangnya ke gunung di bawah. Elder Hua, Sekte Abadi tetap mengasingkan diri sementara diabolisme bangkit. Dunia bawah semakin buruk dari generasi ke generasi. Pria parubaya dengan rambut pendek berbicara sambil menghela nafas. Wow, 60 dari mereka berdiri di puncak-puncak sementara seniman bela diri dunia bawah lainnya tidak berani mengambil napas dalam-dalam. Mereka semua berdiri di sana seperti kucing di atas batu bata panas. Mereka mungkin tidak berguna, tetapi mereka masih seniman bela diri Tiongkok. Kapan orang Cina diganggu oleh siapapun? Kami adalah raja sementara ras ekstrateritorial harus menyerah kepada kami. Petik 2. Penatua Hua tanpa ekspresi ketika dia mengarahkan pandangannya ke para ahli dari denominasi Gautama dan India. Bayar kami 10 kali lipat karena membunuh lusinan orang kami. Penatua, serahkan ini pada kami. 3 pria parubaya di belakangnya menatap dingin ke beberapa ratus orang dari denominasi Gautama dan India. Beraninya kamu membunuh seniman bela diri Tiongkok. Bayar kami 10 kali sekarang. Petik 2. Sebelum ketiga pria itu bisa menyelesaikan kata-kata mereka, energi kehijauan melesat keluar tanpa peringatan. Tuan-tuan, mari kita bicarakan ini. Saat melihat energi kehijauan mengalir ke arah mereka, lelaki tua yang memimpin denominasi Gautama terperanjat. Dia mengetuk pentungannya, dan perisai emas yang menyilaukan muncul di hadapan mereka. Bunuh sebelum bicara. Ada kilatan penghinaan di mata mereka ketika ketiga pria parubaya itu melihat pertahanan yang disiapkan oleh para ahli buding realem dari denominasi Gautama. Penguburan Tisel dan Duri. Mereka bertiga memanggil. Yang mengejutkan semua orang, energi kehijauan mendarat di cabang-cabang pohon di gunung. Astaga, untuk sesaat, semua pohon tampak berubah menjadi beberapa iblis pohon dengan cabang-cabang memanjang dengan panik. Bahkan akarnya menggeliat dengan keras. Beberapa ratus cabang pohon tumbuh hingga 1000 meter, melemparkan diri mereka ke murid-murid denominasi Gautama dan para pembudidaya India. Apa? Pria tua yang memiliki pentungan berkepala dua di tangannya tiba-tiba mengubah ekspresinya. Penatua di sampingnya juga ngeri. Cahaya keemasan bergetar dan langsung ditembus oleh ketiga cabang itu. Ah! Jeritan menakutkan tiba-tiba terdengar sementara cabang pohon yang panjangnya kurang dari 100 meter muncul dari tanah secara tiba-tiba. Tubuhnya segera terperangkap olehnya saat dia memuntahkan seteguk darah segar. Hati-hati! Seorang ahli India berteriak dengan gentar. Ah! Namun, semua pohon di sekitarnya terangkat dari tanah, menyapu dari udara dan tanah. Semua ahli dari denominasi Gautama dan para pembudidaya India terperanjat. Jeritan mereka hanya berlangsung selama 10 detik sebelum mereka tiba-tiba berakhir. Ratusan mayat tergeletak di mana-mana di tanah. 140. Bagus. Seorang pria parubaya menyapu pandangannya dan berkomentar dengan jelas. Kalimat ini langsung membuat merinding semua pembudidaya denominasi Gautama dan India. Yang bisa mereka lakukan hanyalah menatap mereka dengan ketakutan. Begitu mereka merasakan bahaya, mereka siap untuk melarikan diri. Penatua Hua menganggukkan kepalanya tanpa emosi. Dia menatap tanpa ekspresi pada para pembudidaya dari denominasi Gautama dan India dan berkata, sejak raja telah kembali, kalian semua bisa menyerah atau mati. Wah, semua ahli dari denominasi Gautama dan India merasa ngeri dengan apa yang dikatakan Penatua Hua. Semua orang marah. Penatua, denominasi Gautama berada di 9 kekuatan kelas tertinggi di Asia. Kami punya dewa yang mengendalikan suatu wilayah. Petik 2. Orang tua dengan pentungan berkepala dua menjawab dengan suara rendah dengan wajah cemberut. Denominasi Gautama. Haha, aku belum pernah mendengarnya. Saya hanya mendengar tentang denominasi Sahuang yang dimusnahkan oleh kami. Sepertinya tidak ada dari kalian yang akan menyerah kepada kami. Setelah mendengar mereka, tetua tetap tenang saat dia mengabaikan mereka. Apa? Kamu? Pria tua dengan pentungan berkepala dua itu melebarkan matanya dengan ngeri. Murid-murid denominasi Gautama dan para pembudidaya India lainnya sama-sama terkejut. Denominasi Sahuang adalah denominasi kuno mereka di India. Dulu denominasi terbesar di negara mereka. Namun, seluruh denominasi telah dimusnahkan 300 tahun yang lalu. Beberapa murid yang berhasil melarikan diri darinya mendirikan denominasi Gautama yang ada saat ini. Sekte Abadi. Kalian semua dari Sekte Abadi. Dikatakan bahwa semua Sekte Abadi Tiongkok memasuki dunia lain, kan?
Orang tua dengan pentungan berkepala dua menanyakan ini dengan mata penuh ketidakpercayaan. Alisnya berkedut tanpa henti. Ras ekstrateritorial, berlutut di depan kami dan menyerah pada kami. Tanpa berbicara lebih jauh, sebuah pentungan zamrud tiba-tiba muncul di tangan Elder Hua. Tongkat itu panjangnya 1 meter dan ujungnya ditancapkan dengan manik zamrud. Kalian, semua denominasi Gautama dan orang-orang India menunjukkan ekspresi memalukan di wajah mereka. Meminta kami untuk menyerah. Ingin kita berlutut. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Mengapa para ahli yang mendominasi muncul di China secara tiba-tiba? Mengapa sekte abadi yang legendaris turun ke dunia ini? Mengapa kita terus menabrak mereka? Jika kamu tidak menyerah, kematian adalah satu-satunya jalan keluar. Melihat mereka dalam keheningan yang lama, lelaki tua itu berbicara dengan suara sombong. Ayo kita lakukan. 5 pria parubaya dan tua langsung menyerang dari belakang. Semua pohon dalam jarak ribuan meter di sekitarnya berubah menjadi iblis pohon, meluncurkan serangan mereka. Kedua tetua mengangkat pentungan merah menyala mereka perlahan di atas kepala mereka. Pemakaman api kayu. Bab 665. Bab 665, berlutut dan bersiaplah untuk dibunuh. Penerjemah, Larbre Studio. Pemakaman api kayu. Kelompok 5 pria parubaya dan tua berteriak. Detik berikutnya, setan pohon padat di sekitarnya menjebak dan memojokkan 100 murid dari denominasi Gautama dan lebih dari 200 pembudidaya dari kekuatan lain di India. Sama seperti iblis pohon menjebak para pembudidaya, bola api besar dilemparkan ke iblis pohon. Ledakan. Dalam sekejap, iblis pohon padat yang telah menutupi lebih dari 3 hingga 4 kilometer dibakar dengan kecepatan tinggi. Gelombang api yang mengerikan menyapu, membunuh lebih dari 100 seniman bela diri yang lebih lemah secara langsung. Ini, sungguh menakutkan. Betapa menakutkan. Seniman bela diri yang tersisa dari dunia bawah menatap lautan api yang menakutkan. Api membakar kayu dan kayu memacu pertumbuhan api. Pemakaman api kayu. Ark. Pada saat ini, jeritan darah yang mengental terdengar dari tengah pemakaman api kayu. Tiba-tiba, dua sosok melesat ke langit. Mereka dikelilingi oleh sinar keemasan yang menyilaukan dan melarikan diri ke langit dengan kecepatan yang luar biasa. Apakah kamu bisa melarikan diri? Elder Hua menatap dua ahli Buding Realem yang telah melarikan diri saat dia meletakkan pentungan di tangannya di tanah. Weng, apa yang bisa dilihat oleh kerumunan di sekitarnya adalah cahaya hijau terang yang disuntikkan ke tanah. Desir-desir-desir. Pada saat ini, dua tanaman merambat yang mengerikan keluar dari tanah dan membungkus diri mereka di sekitar dua ahli dari denominasi Gautama. Tanaman merambat memancarkan cahaya hijau yang menyilaukan dan menariknya menuju pemakaman api kayu. Ark, tidak, denominasi kami akan membalas dendam untuk kami. Dua jeritan yang menusuk tulang bergema di langit. Segera, tidak ada lagi tanda-tanda kehidupan. Ini, kerumunan seniman bela diri dari dunia bawah benar-benar tercengang. Kejutan yang mereka dapatkan hari ini sama sekali tidak lebih rendah dari setengah bulan yang lalu. Setengah bulan yang lalu, para ahli dari Sekte Naga telah mendominasi kerumunan pasukan elit dari Asia. Raja Naga dengan mudah membunuh 5 ahli realem Buding dengan 5 pedang terbang. Dan hari ini, kelompok 5 pria parubaya dan tua menghancurkan beberapa ratus lawan yang kuat dengan 2 gerakan. Salah satu lelaki tua itu bahkan mampu menjebak 2 ahli Buding Realem dengan 1 gerakan. Sejak kapan dunia bawah begitu mengerikan? Mereka merasa seolah-olah mereka tidak lagi tinggal di dunia bawah. Sebaliknya, mereka hidup di dunia yang hanya ada dalam legenda. Kami memiliki 2 hal untuk ditangani sekarang. Penatua Hua mengalihkan pandangannya dari pemakaman api kayu. Ekspresinya tidak tergerak saat dia berbalik menghadap kelompok di belakangnya. Pertama, kita harus mendapatkan informasi dari dunia nyata. Kedua, kita harus membalas dendam untuk teman klan kita di dunia nyata. Ya, Penatua. Kelompok di belakangnya mengangguk. Penatua Hua, kita seharusnya bisa mendapatkan beberapa informasi dari orang-orang di sekitar sini. Pada saat ini, pria parubaya dengan rambut pendek menurunkan posisinya di depan Penatua Hua sebelum melihat ke seniman bela diri dari dunia bawah. Penatua Hua menutup matanya. Melihat bahwa Penatua telah memberi isyarat kepadanya, pria parubaya dengan rambut pendek langsung berbalik untuk menghadapi kerumunan seniman bela diri dari dunia bawah. Huff,
Ketika seniman bela diri dari dunia bawah melihat mantan penjaga sekte Saint Medis, mereka menarik napas dalam-dalam. Kami dari Medical Saint Immortal Sect dari dunia Yao Cauldron. Murid dari Medical Saint Immortal Sect kami berdiri di puncak semua sekte immortal pada satu titik waktu. Segera, dunia Yao Cauldron kita akan turun ke dunia ini. Semua seniman bela diri harus menyerah. Pria parubaya dengan rambut pendek mengangkat rambutnya sedikit, menatap sekelompok orang, dan berbicara dengan nada rendah dan serius. Menyerah, menyerah, kami menyerah. Saat pria parubaya dengan rambut pendek menyelesaikan kalimatnya, kelompok seniman bela diri dari dunia bawah langsung menjawab. Berlutut, teriak seorang lelaki tua tiba-tiba. Ya, kami akan segera berlutut. Setelah mendengar teriakan dari lelaki tua itu, kelompok seniman bela diri dari dunia bawah merasa sangat pahit. Namun, mereka mengambil napas dalam-dalam untuk menahan kemarahan mereka dan berlutut. Penatua Hua memandang dengan puas pada seniman bela diri yang berlutut dari dunia bawah. Rasa superioritas yang kuat tertulis di seluruh wajahnya yang dingin. Pemimpin Sekte Wan, minta orang-orangmu mengumpulkan semua informasi di dunia nyata untuk kami. Pria parubaya dengan rambut pendek melihat kelompok yang berlutut di depannya dan berbicara perlahan dengan rasa superioritas yang sama. Ya, Hua Ethan, ya, Yang Mulia. Kami pasti akan menyelesaikan apa yang Anda instruksikan. Serahkan pengumpulan informasi kepada kami. Pemimpin Sekte Wan menjawab dengan hormat dengan tergesa-gesa. Ada masalah lain. Pria parubaya dengan rambut pendek menundukkan kepalanya, menatap pemimpin Sekte King Feng dan berkata dengan ekspresi mengerikan, temukan lokasi Raja Naga. Raja Naga telah memusnahkan Medical Saint Sect kami. Kami akan merobeknya menjadi 1 juta keping. Petik 2. Ya, pemimpin Sekte Wan langsung menganggukkan kepalanya. Ia sedikit kewalahan dengan ekspresi yang diperlihatkan pria parubaya berambut pendek itu. Karena dia berani membunuh teman satu klan kita akan membunuh setiap orang yang berhubungan dengan Raja Naga dari Sekte Naga. Penatua Hua, yang berdiri di satu sisi, menambahkan dengan dingin. Setelah mendengarnya, seniman bela diri di sekitarnya dari dunia bawah tersentak. Membunuh setiap orang yang terkait dengan pelaku adalah hukuman paling brutal dan mengerikan di zaman kuno. Apa artinya semua kerabat Wang Xian akan dibunuh? Mungkinkah ini yang mereka maksud ketika mengatakan bahwa otoritas Sekte Abadi tidak dapat dinodai? Namun, kelompok seniman bela diri segera mengingat kekuatan yang ditunjukkan oleh Raja Naga. Alis mereka menyatu. Yang Mulia, kami tahu di mana Raja Naga dari Sekte Naga berada. Cahaya dingin melintas di mata pemimpin Sekte Wan dari Sekte King Feng saat dia berteriak keras dengan hormat. Hah, kalian tahu tentang keberadaannya? Pria parubaya dengan rambut pendek terkejut dan melanjutkan dengan sebuah pertanyaan. Ya, berbagai Yang Mulia. Kami tahu keberadaan lalim ini. Pemimpin Sekte Wan menjawab dengan keras sekali lagi. Penganiaya, para ahli dari Yao Cauldron melihatnya, merasa sedikit bingung. Kelompok seniman bela diri dari dunia bawah juga terkejut dengan apa yang dikatakan pemimpin Sekte Wan. Mereka menundukkan kepala dan cahaya melintas di mata mereka. Setengah bulan yang lalu, Raja Naga telah mengusir mereka dari Gunung Taibai. Kebencian terhadap Raja Naga telah lama mengakar di hati mereka. Sekarang seseorang ingin membunuh Raja Naga, ini adalah sesuatu yang mereka senang lihat. Tepat sekali. Dia lalim. Setelah Raja Naga dari Sekte Naga memusnahkan Medical Saint Sect, mereka memusnahkan beberapa sekte dan klan suci lainnya setelahnya. Yang lebih kejam adalah bahwa setengah bulan yang lalu, dia memusnahkan setengah dari klan dan sekte di seluruh dunia bawah. Tidak ada hari damai untuk dunia bawah. Dia adalah iblis yang telah melakukan segala macam dosa dan sangat brutal. Pemimpin Sekte Wan berbicara saat matanya memerah. Sial, niat membunuh yang kuat terpancar dari mata pria parubaya dengan rambut pendek. Namun, lalim ini sangat kuat dengan bawahan yang menakutkan. Kekuatan yang dia tunjukkan seperti kekuatan abadi yang sangat kuat. Petik 2. Pemimpin Sekte Wan melanjutkan penjelasannya. Kekal. Penghinaan melintas di wajah Penatua Hua saat dia mengejek, seberapa kuat dia. Setengah bulan yang lalu, Raja Naga memimpin 9 ahli Buding Realem dan dengan mudah membunuh 15 ahli Buding Realem lainnya. Terlebih lagi, Raja Naga menunjukkan kekuatan yang luar biasa. Dia mampu membunuh 5 ahli Buding Realem dengan 5 pedang terbang.
Dia tak tertandingi di dunia ini. Pemimpin Sekte Wan sedikit melebih-lebihkan dalam ilustrasinya. Tepat sekali. Seperti yang dikatakan pemimpin Sekte Wan, Raja Naga adalah penguasa lalim. Kami berharap Yang Mulia akan menghapus momok ini menjadi lebih baik dari semuanya. Pemimpin klan keluarga Song mendukung gagasan itu. 9 ahli realem buding. Mudah membunuh ahli buding realem. Tak tertandingi di dunia ini. Penatua Hua sedikit terkejut. Namun, ujung bibirnya melengkung ke atas segera setelah itu. 9 ahli realem buding. Raja Naga itu paling banyak berada di setengah langkah menuju alam abadi. Kita memang perlu sedikit lebih serius saat melawan kekuatan ini. Sepertinya aku harus terlibat dalam pembunuhan itu. Bab 666, berlutut dan bersiaplah untuk dibunuh 2. Penerjemah, Larbre Studio. Elder Hua, kamu tidak perlu melakukannya secara pribadi hanya untuk membantai kekuatan dari dunia nyata. Serahkan saja pada kami. Seorang lelaki tua di samping Penatua Hua berkata dengan suara rendah, para seniman bela diri di dunia nyata memiliki teknik pertempuran yang tidak lengkap. Bahkan dengan kekuatan buding realem, seseorang masih jauh dari kita. Setengah langkah menuju keabadian. Saya tidak berpikir ada satupun di dunia nyata. Orang tua itu berbicara dengan pancaran cahaya di matanya. Sebuah kekuatan yang memiliki 9 ahli buding realem tak terkalahkan di dunia nyata. Tapi bagi kami, haha. Wajahnya penuh dengan penghinaan. Itu benar, Penatua Hua. Kami memiliki 25 ahli buding realem bersama kami kali ini. Kirim saja 10 dari mereka, dan mereka bisa membunuh mereka. Pria parubaya itu berbicara dengan wajah berseri-seri. Memiliki 9 ahli buding realem memang cukup mengesankan. Tetapi bagi orang-orang dari Yao Cauldron World, memusnahkan mereka akan sangat mudah. Selain itu, kali ini mereka telah membawa 25 ahli buding realem bersama mereka. Adapun Raja Naga itu, yang dikenal sebagai ahli setengah langkah menuju immortal, mereka tidak terlalu mempercayainya. Kekuatannya paling banyak di Pinnacle Buding Realem. 25 ahli alam pemula. Bagaimana mungkin? Namun, pada saat ini, kelompok seniman bela diri dunia bawah merasa ngeri ketika mereka mendengar percakapan mereka. 25 ahli Buding Realem. Konsep macam apa ini? Jika 25 dari mereka menyerang bersama, mereka bisa meratakan seluruh pegunungan Guta dalam waktu kurang dari 20 menit. Jika mereka mengamuk, tidak bisakah mereka membantai separuh negara? Saya ingin bertanya, Yang Mulia. Berapa banyak orang yang menakutkan seperti itu ada di duniamu? Pemimpin Sekte Wan menanyakan ini dengan kaget saat dia tanpa sadar menyeka butiran keringat dingin dari dahinya dan menelan air liurnya. Pria parubaya dengan rambut pendek mengintip pemimpin Sekte Wan dan menjawab dengan suara monoton. Kehebatan Yao Cauldron World melampaui apa yang dapat Anda bayangkan. Pakar bawaan hanyalah murid rata-rata sementara kami memiliki beberapa ratus pakar alam pemula. Lebih baik lagi, kita memiliki dewa yang benar-benar bisa membuat kehancuran besar-besaran di dunia. Suara pria parubaya itu terngiang di telinga banyak seniman bela diri dunia bawah saat mereka mengungkapkan ekspresi ngeri. Beberapa ratus ahli buding realem. Dewa yang benar-benar bisa menyiapkan kehancuran besar-besaran ke dunia. Astaga, ada 9 dunia seperti itu, dan semuanya turun ke dunia nyata. Saat itu, kalian semua hanya akan menjadi kentang goreng kecil. Pria parubaya dengan rambut pendek berkata dengan sedikit penghinaan. 9. Semua seniman bela diri dunia bawah terperanjat saat tubuh mereka menegang. 9 kuali telah berubah menjadi nadi naga. Ini akan menjadi kesempatan yang baik untuk kalian semua. Di bawah pembersihan air terjun energi spiritual, Anda dapat sangat meningkatkan potensi dan kekuatan Anda. Jika Anda dapat maju ke alam bawaan, Anda dapat bergabung dengan Sekte Medis Sein Immortal dan Remedi Sein Immortal Sek kami. Kata Penatua Hua kepada seniman bela diri di sekitarnya tanpa ekspresi. Betulkah? Terima kasih, Yang Mulia. Kami akan bekerja keras dan menyumbangkan upaya kami untuk Sekte Abadi. Kelompok seniman bela diri buru-buru menyanjung dia di bagian atas paru-paru mereka. Yang Mulia, Raja Naga berada di Gunung Taibai karena ada satu air terjun energi spiritual serupa di sana. Kamu bisa pergi, dan Raja Naga akan dengan mudah menerima belas kasihanmu. Itu benar, Yang Mulia. Haruskah kita memimpin jalan untuk mengambil kepala Raja Naga? Kita bisa berurusan dengan mereka yang berhubungan dengan Raja Naga.
Semua pakar terlahir dari dunia bawah menjanjikan kesetiaan mereka segera. Dunia Kuali Yao yang perkasa dari 9 dunia Kuali yang perkasa. Semua dunia yang kuat ini akan turun ke dunia nyata. Mereka harus memilih sisi yang benar untuk berdiri. Jika tidak, hidup mereka akan lebih buruk daripada seekor anjing. Setelah menyaksikan kekuatan 9 dunia Kuali, Raja Naga bukanlah apa-apa. 60 orang dari dunia Kuali Yao ini dapat dengan cepat memusnahkan Raja Naga, belum lagi para ahli sejati dari 9 dunia Kuali. Di dunia masa depan, Raja Naga hanyalah seekor loah kolam dan yang menunggu untuk disembelih. Apa yang perlu mereka lakukan sekarang adalah mengikuti orang-orang ini sebelum mereka. Oh, air terjun energi spiritual seperti itu sudah muncul. Penatua Hua bertanya dengan bingung. Ya, Yang Mulia, air terjun energi spiritual ini muncul di Gunung Taibai sekitar 20 hari yang lalu. Semua seniman bela diri dengan cepat menanggapi pertanyaannya. 20 hari, Gunung Taibai. Sepertinya dunia Huang Cauldron akan menjadi yang pertama turun ke dunia nyata. Dengan mata berseri-seri, Penatua Hua melihat ke seorang penatua di sampingnya. Penatua Bian, kamu akan membawa 20 ahli alam pemula untuk membunuh Raja Naga itu sementara aku tetap di sini dan menjaga tempat ini. Tentu, serahkan Raja Naga itu padaku. Penatua Hua, Anda dapat membuat rencana untuk dunia nyata. Penatua Bian tersenyum dan mengangguk. Penatua Bian, jangan ceroboh. Bagaimana jika Raja Naga itu benar-benar ahli setengah langkah menuju alam abadi? Jika dia benar, kita akan bergandengan tangan. Itu sudah cukup. Ya, Penatua Bian, kembalilah segera. Aku akan mengambil paling banyak sehari. Keduanya sangat santai, berbicara. Bagi mereka, mereka tidak berangkat untuk membunuh musuh yang kuat, melainkan seekor semut. Memimpin, kata Penatua Bian dengan suara rendah saat dia mengalihkan pandangannya ke arah seniman bela diri dunia bawah. Yang Mulia, izinkan saya membawa kalian ke sana, kata seorang murid di samping pemimpin Sekte Wan setelah dia memberi isyarat padanya. Besar, sakit, seseorang sedang menuju ke sini. Tiba-tiba, seorang lelaki tua berputar dan melihat ke depan. Hampir 40 sosok terbang ke arah mereka dengan kecepatan tinggi. Sakit, ada orang-orang di Guta Mountain Range. Sepertinya kita bukan yang pertama tiba. Sementara sekelompok orang melihat ke atas, Wang Xian telah memimpin tim anggota Sekte Naga. Ketika dia melihat ribuan orang di bawah air terjun energi spiritual, Wang Xian mengungkapkan senyum tipis di wajahnya. Saatnya mengerjakan Vena Naga kedua. Mereka adalah seniman bela diri dunia bawah yang aku usir. Wang Xian menoleh dan terkekeh tanpa peduli. Dia tidak tertarik pada siapa yang berada di pegunungan, berlatih di sana. Bahkan jika orang-orang itu adalah seniman bela diri dunia bawah yang telah dia usir setengah bulan yang lalu, itu bukan urusannya seperti biasanya. Seniman bela diri dunia bawah itu hanyalah semut baginya. Dalam waktu dekat, lawan sebenarnya adalah mereka yang berasal dari 9 dunia kuali. Ya, Raja Naga. Ini dia, Raja Naga dari Sekte Naga. Namun, seniman bela diri itu mengeluarkan seruan segera setelah Wang Xian dan anggota Sekte Naga mendekat. Dia adalah Raja Naga dari Sekte Naga. Penatua Hua sedikit terkejut. Ya, itu dia, Raja Naga dan para ahli dari Sekte Naga. Pemimpin Sekte Wan menatap Wang Xian dan gengnya dengan sepasang mata yang menyala-nyala. Ini adalah pertama kalinya dia berani memelototi Raja Naga secara langsung dengan mata terbakar api. Pada saat yang sama, itu adalah pertama kalinya dia menjadi senang. Dia menyombongkan kemalangan orang lain sementara semburat cibiran melintas di matanya. Semua seniman bela diri dunia bawah bersemangat dan gembira. Yah, kita tidak perlu mencari tinggi dan rendah untuknya sekarang. Dia mengirim dirinya sendiri ke sini untuk mengklaim kematiannya sendiri. Penatua Hua mengungkapkan seringai di wajahnya. Bagi mereka yang mendekat ke sini, datang, berlutut, dan bersiaplah untuk mati. Bab 667. Bab 667, unggul dan menghina dengan sombong. Penerjemah, Larbre Studio. Bagi mereka yang mendekat ke sini, ayo, berlutut dan bersiaplah untuk mati. Petik 2. Saat Wang Xian memimpin kelompok naga menuju Guta Mountain Range, sebuah perintah yang mendominasi sedikit mengejutkannya. Berlutut dan bersiap untuk mati. Kilatan cahaya berkedip di mata Wang Xian.
Dia melihat ke arah puncak gunung di bawah air terjun energi spiritual dan menyipitkan matanya. Raja Naga, datang ke sini sekarang dan terima kematianmu. Raungan marah bergema di seberang pria parubaya dengan rambut pendek yang menatap Wang Xian dengan mata merah darah. Permusuhan untuk membunuh ayahnya telah memastikan bahwa tidak mungkin bagi mereka berdua untuk hidup di bawah langit yang sama. Orang-orang dari 9 dunia kuali. Melihat pakaian sekelompok orang yang berdiri di puncak gunung, Wang Xian merasakan keakraban. Gambar sekte muncul di benaknya. Sekte suci medis. Ketika para ahli dari Medical Science sekte dimusnahkan, beberapa dari mereka mengklaim bahwa akan ada orang yang mengejarku dan membalas dendam untuk mereka. Benar-benar kejutan. Medical Science Sect sebenarnya terkait dengan 9 dunia kuali. Sementara Wang Xian sedikit terkejut, ekspresi dingin muncul di wajahnya saat berikutnya. Tidak peduli dari dunia mana mereka berasal, selama mereka berani melawannya, dia akan bermain bersama mereka sampai akhir. Bahkan jika dia menghadapi 9 dunia kuali, dia tidak takut sama sekali karena dia memiliki istana naga. Bukannya sekte naganya tidak memiliki ahli alam abadi. Wang Xian tidak melambat tetapi malah mendarat di puncak gunung di seberang grup. Dia tersenyum cerah sambil mengamati para ahli dari salah satu dari 9 dunia kuali di hadapannya. Penatua Hua dan anggota kelompok lainnya mengamati Wang Xian dengan tatapan dingin. Mereka sedikit terkejut dengan orang yang berdiri di depannya. Dia terlalu muda, sangat muda. Raja Naga, Anda sebaiknya berlutut untuk menyambut yang mulia dari dunia Yao Cauldron. Haha, Raja Naga, datang sekarang dan berlutut. Yang mulia kami mungkin akan memberi Anda kematian yang cepat. Petik 2. Penatua Wan dari Sekte King Feng dan kelompok ahli dari keluarga Song menyeringai ketika beberapa dari mereka mencaci Wang Xian. Mereka mengangkat kepala mereka dengan bangga, menatap Wang Xian tanpa rasa takut dan sedikit bersemangat. Mendengar komentar sinis mereka, kekejaman bersinar di matanya saat dia melihat ke seberang seniman bela diri dari dunia bawah. Cek, apa yang kamu lihat? Kamu hanya seseorang yang akan segera mati. Petik 2. Ketika sekelompok seniman bela diri dari dunia bawah bertemu pandang dengan Wang Xian, mereka menertawakannya dengan dingin. Raja Naga, apakah kamu tahu dosa-dosamu? Pria parubaya dengan rambut pendek meraung ke arah Wang Xian dengan ekspresi serius. Hehe, Wang Xian terkekeh dengan acuh tak acuh ketika dia melihat ke seberang kelompok dan bertanya, kalian berasal dari dunia kuali mana? Hah, sepertinya kamu juga tahu tentang 9 dunia kuali. Penatua Hua menatap Wang Xian dan melanjutkan, sungguh memalukan untuk bakatmu. Jika Anda tidak melakukan dosa yang tak termaafkan, kami akan menerima Anda sebagai murid dari sekte abadi kami. Sayang sekali, kamu tidak bisa menyalahkan orang lain atas dosa yang telah kamu lakukan. Raja Naga, Anda membunuh ayah saya dan semua ahli dari Medical Science Sect kami. Hari ini akan menjadi hari kematianmu. Jika kami tidak melarikan diri tepat waktu sebelumnya, seluruh cabang Medical Science Sekte kami akan dibantai olehmu. Yakinlah, saat kau mati, aku tidak akan membiarkan kerabatmu lolos. Kamu tidak perlu khawatir kesepian di neraka, karena kerabatmu tidak akan bisa melarikan diri. Pria parubaya dengan rambut pendek menggeram sambil dipenuhi dengan niat membunuh. Pria tua yang sombong dan superior, pria parubaya dengan rambut pendek yang telah mengumumkan bahwa dia akan membunuh semua kerabatnya, dan sekelompok seniman bela diri dari dunia bawah yang sedang bersenang-senang sambil menunggu penderitaannya yang akan datang. Mata Wang Xian berangsur-angsur berubah sedingin es. Apakah kalian tahu bahwa kamu sedang mencari kematianmu sendiri? Raja Naga, beraninya kau berbicara kepada yang mulia dari dunia Yao Cauldron dengan cara seperti itu. Anda pasti terlalu bersemangat untuk menemui ajal Anda. Hari ini akan menjadi hari terakhir Anda hidup. Untuk kesombongan Anda, kematian bisa menjadi satu-satunya hasil Anda. Seorang pria muda berteriak pada Wang Xian dengan wajah berkerut karena marah. Bunuh dia sebagai balas dendam untuk teman klan kita. Melihat bagaimana Wang Xian masih berani membuat komentar yang kurang ajar, Penatua Hua tidak tertarik untuk berbicara lebih jauh dengan orang yang akan mati. Dia segera menginstruksikan orang-orangnya. 9 ahli realem buding. Mari berharap mereka akan memberi kita pemanasan yang baik. Di belakang, sekelompok lelaki tua menunjukkan senyum tipis saat mereka mengangkat pentungan di tangan mereka. Tongkat pentungan merah menyala dan pentungan hijau giok bersinar dengan sinar yang menyilaukan seolah-olah itu adalah tongkat suci. Mati.
Teriak kelompok itu. Di puncak tempat Wang Xian dan para naga berada, pepohonan tumbuh dengan kecepatan yang luar biasa. Dengan lebih dari 10 ahli Buding Realem menyerang pada saat yang sama, energi atribut kayu yang kuat menyebabkan beberapa ribu pohon tumbuh beberapa ratus meter secara instan. Cabang-cabang mereka membungkus Wang Xian dan para naga. Itu adalah serangan yang sama. Pemakaman api kayu. Pemakaman api kayu. Setelah teriakan itu, bola api sepanjang 5 hingga 6 meter muncul di udara dan menabrak iblis pohon di puncak gunung. Gemuruh. Kali ini, itu bukan serangan dari 5 ahli Buding Realem. Sebaliknya, itu adalah serangan yang diluncurkan oleh lebih dari 10 ahli Buding Realem pada saat yang bersamaan. Setan pohon yang menakutkan telah mengunci seluruh puncak gunung, menghalangi cahaya apapun. Cabang-cabang bergerak menuju Wang Xian dan kelompok itu seperti sarang ular saat bola api yang menakutkan mendarat di atasnya dan meledak. Gemuruh. Seluruh puncak gunung benar-benar tertutup. Sebelum kekuatan yang menakutkan, seluruh puncak dibakar di depan mata para seniman bela diri dari dunia bawah. Mereka mati. Saya tidak berpikir mereka akan mati karenanya. Raja Naga sangat kuat. Aku merasa bahwa Raja Naga tidak akan mati hanya dengan satu serangan. Beberapa seniman bela diri bergumam di antara mereka sendiri. Semua tanda kehidupan telah menghilang. Seorang lelaki tua, yang memegang pentungan hijau giok, tersenyum tipis dan berkata, mereka benar-benar sampah. Ketika saya mendengar tentang mereka, saya masih berpikir Raja Naga cukup kuat. Dia bahkan tidak bisa menahan serangan dari kita. Hehe, kami memiliki 15 orang yang menyerangnya pada saat yang bersamaan. Apalagi, pemakaman api kayu adalah teknik pertarungan kombinasi yang menakutkan. Bahkan jika mereka memiliki 2 kali jumlah orang, mereka kemungkinan besar akan dimusnahkan oleh kita secara langsung, apalagi hanya 9 ahli Buding Realem. Seorang pria parubaya dengan pentungan merah menyala mengangkat kepalanya dengan bangga dan berbicara. Apakah mereka benar-benar mati? Membunuh mereka dalam satu serangan. Saya masih berpikir itu akan membutuhkan setidaknya 2 hingga 3 serangan. Yang mulia benar-benar terlalu kuat. Haha, Raja Naga akhirnya mati. Bocah sombong itu akhirnya mati. Ketika saya menemukan mayatnya, saya akan mencambuknya. Di bawah serangan mengerikan seperti itu, mayatnya kemungkinan telah menjadi abu. Sekelompok ahli berkomentar sambil memperoleh kegembiraan dari tragedi itu. Saya sedikit kecewa. Penatua Hua menggelengkan kepalanya dengan ringan. Dia merasa sedikit bosan melihat Raja Naga dibunuh dengan begitu mudah. Dia masih sedikit waspada pada awalnya. Bagaimanapun juga, dunia nyata adalah dunia nyata. Dunia nyata tidak bisa dibandingkan dengan mereka sama sekali karena sisanya hanyalah semut. Pada saat ini, suara tetesan air bisa terdengar. Hati-hati. Tiba-tiba, teriakan ngeri dari para seniman bela diri dari dunia bawah bergema. Orang-orang dari dunia bawah, kendalikan ego Anda dan jangan angkuh. Terutama di hadapanku. Sebuah suara meletus dari belakang Penatua Hua dan kelompoknya. Tiba-tiba, semua orang bisa merasakan hawa dingin mengalir di punggung mereka. Puff puff puff. Segera setelah itu, retakan tulang yang mengerikan bisa terdengar. Bagaimana ini bisa? Bagaimana mereka muncul di sini? Mata Elder Hua melebar tak percaya saat tangannya, yang memegang pentungan, gemetar. Dia menatap dadanya dengan tidak percaya. Sebuah pedang panjang telah menembus di mana hatinya berada. Saya sedikit kecewa. Kalian berasal dari salah satu dari 9 dunia kuali. Kalian bahkan tidak bisa bertahan dari seranganku. Bab 668, 6 kaki di bawah. Penerjemah, Larbre Studio. Suara sarkastik datang dari Wang Xian, terngiang di telinga semua orang di sekitarnya. Wang Xian perlahan menggerakkan pedang spiritual di tangannya. Senjata milik murid Sekte Naga di sekitarnya telah menembus setiap ahli dunia Kualiao. Semua 25 ahli Buding Realem terkena serangan fatal. Penatua Hua, oh tidak, 20 ahli dan realem lainnya, yang tidak diserang, dengan cepat berbalik. Mereka terkejut melihat para ahli tingkat Sekte Abadi dipukul di titik vital mereka. Ini tidak mungkin. Itu tidak mungkin. Aku tidak percaya ini. Bagaimana mereka tiba-tiba muncul di belakang kita semua? Ini tidak bisa dipercaya. Kelompok seniman bela diri dari dunia bawah benar-benar hancur setelah menyaksikan apa yang baru saja terjadi.
Mereka tidak bisa menerima apa yang baru saja terbentang di depan mata mereka sendiri. 25 ahli Budding Realm dari Sekte Abadi terkuat yang merupakan penguasa masa depan mereka di dunia. Dan Penatua Hua, yang selalu bisa dengan mudah melawan lawan terkuatnya. Mereka semua terbunuh dalam sekejap. Saat mereka menyaksikan senjata tajam menembus tubuh para ahli, kelompok seniman bela diri di dunia bawah ketakutan. Terutama pemimpin Sekte Wan dari Sekte King Feng, orang-orang dari klan Song dan semua ahli lain yang baru saja mengejek Wang Xian beberapa saat yang lalu. Mereka merasakan ketakutan yang luar biasa. Bahkan mereka yang baru saja tidak mengucapkan sepatah kata pun juga diam-diam menyombongkan diri atas kemalangan Wang Xian dan anak buahnya. Dan sekarang, pilar pendukung mereka hilang. Apa yang menunggu mereka adalah konsekuensi dari tindakan mereka. Cek-cek, ini semua adalah senjata spiritual yang sangat bagus. Dan ini, senjata spiritual level 13 yang cocok untuk digunakan oleh para abadi. Wang Xian berkata, kagum saat dia memegang pentungan Zamrud Elder Hua di tangannya. Sebagian besar ahli Budding Realm cukup kaya untuk mempersenjatai diri dengan senjata spiritual level 12. Bertatahkan di atas pentungan Zamrud Elder Hua adalah manik spiritual kayu paling berharga yang pernah dilihat Wang Xian. Manik spiritual kayu level 13. Senjata spiritual level 12 lainnya juga disematkan dengan semua jenis manik-manik spiritual kayu dan api yang langka. Wang Xian berseri-seri saat melihat mereka. Manik-manik spiritual yang berharga ini adalah sumber daya yang sempurna yang dia butuhkan untuk mengolah dua level 13 Inferno dan Wood Dragon Balls. Kamu, Urk, menatap kosong pada pedang spiritual yang ada di dadanya, Penatua Hua nyaris tidak membuka mulutnya untuk berbicara. Alih-alih kata-kata, dia batuk seteguk darah. Namun, para ahli dari Budding Realm memiliki vitalitas yang menakjubkan. Bahkan saat hati mereka tertusuk, mereka masih bisa bertahan sangat lama hingga nafas terakhir mereka. Tapi saat ini, apa yang Tetua Hua rasakan bukanlah rasa sakit, tapi teror. Kamu bukan dari alam pemula, atau setengah langkah abadi, kamu adalah seorang abadi. Katanya sambil memutar lehernya yang kaku untuk menghadap Wang Xian, masih batuk darah tak terkendali. Sudah terlambat untuk mengetahui seberapa kuat lawanmu sekarang, bukan begitu? Wang Xian menatapnya dengan sinis. Setelah mendengar Wang Xian mengakui statusnya sebagai seorang immortal, para ahli Yao Cauldron yang tersisa tersentak ketakutan di mata mereka. Khususnya, pria parubaya dengan rambut pendek. Dia masih dalam keadaan shock dan tidak percaya. Raja Naga adalah seorang abadi. Untuk berpikir bahwa mereka masih merencanakan untuk membunuh seorang immortal dan menghilangkan garis keturunannya. Hehe. Ada juga banyak ahli immortal di dunia Yao Cauldron kita. Dengan membunuh kami hari ini, mereka tidak akan melepaskanmu, bahkan jika kamu adalah seorang immortal. Penatua Hua berkata sambil menatap Wang Xian dengan mata mengendur. Suaranya sudah mulai serak. Jangan khawatir, tak seorang pun dari dunia kuali Yao-mu bisa membunuhku. Beristirahat dengan damai, orang-orang ini akan segera menemanimu. Wang Xian tersenyum saat dia perlahan mengeluarkan pedang spiritualnya. Tidak kusangka aku, Hua Qiudao, seorang tetua yang tinggi dan perkasa di dunia Yao Cauldron, akan berakhir seperti ini di dunia bawah yang kecil ini. Kata Penatua Hua, menolak untuk mengundurkan diri dari kematiannya. Adalah kemalangan dan nasib buruknya untuk membuat musuh dengan Raja Naga Abadi. Yang paling saya benci adalah makhluk seperti Anda yang menganggap Anda di atas semua orang. Menampilkan sikap seperti itu di depanku hanya akan membuatku menguburmu 6 kaki di bawah. Kata-kata Wang Xian terngiang di telinga Penatua Hua saat dia membalas dengan tatapan dingin. Kamu pada akhirnya bukan dewa. Anda tidak mengabaikan hidup dan mati kami. Wang Xian menghunus pedang spiritualnya. Para naga di sekitarnya telah menarik senjata spiritual mereka juga. Bam, 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 satu persatu, para ahli jatuh ke tanah. Wang Xian tidak repot-repot melihat mereka dan malah terbang ke puncak gunung di bawah air terjun energi spiritual. Vena naga kedua, Wang Xian melihat ke bawah ke puncak dengan penuh semangat. Hehe, kesombongan seperti itu dari 9 dunia kuali. Kamu bukan orang pertama dari dunia itu yang dibunuh oleh Raja Naga kita, dan kemungkinan besar juga bukan yang terakhir. Dragon Kid berbicara dengan suara yang menusuk telinga. Dia mengamati sekeliling dengan mata merahnya, memukul lidahnya, dan secara bertahap mengangkat pedang spiritualnya.
Mo Qinglong tidak menghentikan para naga. Siapapun yang mencoba berurusan dengan Raja Naga dan menyakitinya pantas mati. Ark, tangisan kematian yang melengking membuat hati para seniman bela diri dunia bawah berdebar kencang. Ketakutan membayangi hati mereka. Raja Naga adalah seorang abadi. Elder Hua, yang mereka anggap tak terkalahkan, telah menyebutkan seorang ahli immortal dan ini dia. Seorang ahli immortal sejati sebelum mereka. Mereka tidak tahu betapa kuatnya seorang immortal. Tetapi mereka memiliki gagasan tentang seberapa kuat 25 ahli Budding Realm itu. Dan sekarang, tidak satu pun dari para ahli dari Budding Realm dan Yao Cauldron World itu terhindar dari kematian. Ah, rasa darahnya sangat enak. Sayang sekali bahwa itu tidak bisa digunakan untuk mengairi karang darah murni. Baiklah, membunuh. Salah satu naga berbicara pada dirinya sendiri saat dia menjilat darah dari pedang spiritualnya. Dengan membalikkan tubuhnya, dia menyerang kelompok seniman bela diri dunia bawah yang sedang melihat. Tidak, mereka akan membunuh kita. Pesta pembantaian baru saja dimulai. Wajah Wang Xian bersinar dengan senyuman saat dia mendengar ratapan massa yang sekarat, melihat esensi darah mengalir ke nadi naga. Selesai. Sekarang kita menunggu kelahiran urat naga. Sudah waktunya untuk kembali ke rumah. Ayo pergi. Wang Xian pergi tanpa melihat kesunyian setelah pertumpahan darah. Ingatannya membawanya kembali ke masa ketika istana naga didirikan dan pembunuhan yang terjadi. Adegan kehidupan yang tak terhitung jumlahnya yang hilang muncul kembali di depannya. Bagi banyak penguasa, jalan menuju kemenangan diaspal oleh mayat yang tak ada habisnya. Mereka yang menang harus mengangkat hidungnya ke udara, sementara mereka yang kalah akan dikubur 6 kaki di bawahnya. Haha, aku menemukan air terjun energi spiritual. Dalam waktu kurang dari setengah jam, sekelompok seniman bela diri lain terlihat mendekati air terjun energi spiritual. Saat mereka melihat air terjun, jauh di udara, mata mereka dipenuhi dengan antisipasi. Mereka mempercepat langkah mereka dan bergerak cepat menuju air terjun. Ketika mereka akhirnya mencapai kaki gunung, wajah mereka menjadi pucat. Mereka menatap pemandangan yang mengerikan dan berkeringat dingin saat teror melanda mereka. Tempat itu dipenuhi dengan mayat tak bernyawa. Pada saat yang sama, sekelompok ahli lain yang tampak mengancam terlihat di udara. Ada sekitar 30 dari mereka, masing-masing memancarkan aura teror dan kekuatan. Mereka tidak berniat menyembunyikan bahwa mereka adalah sekelompok makhluk yang pemalu dan sombong. Di depan adalah dunia Kuali Yao. Saya ingin tahu apakah ada ahli yang datang lebih awal. Petik 2. Mulailah menempati air terjun energi spiritual dan bergerak sesuai rencana. Saat suara-suara menggelegar terdengar di langit, ahli 9 kuali dunia lainnya muncul. Masa kejayaan 9 dunia kuali akan segera dimulai. Bab 669. Bab 669, bergabung. Penerjemah, Larbre Studio. Usia yang berkembang akan segera dimulai. Ketika Wang Xian terbang menuju Gunung Taibai, sebuah peristiwa mengerikan terjadi di langit di atas Gunung Taibai. Suara retakan ruang bergema, memperingatkan semua seniman bela diri yang sedang berkultivasi. Sudah setengah bulan sejak pertempuran di Gunung Taibai. Pada saat ini, beberapa ratus ribu orang tersebar padat di seluruh gunung. Di antara ratusan ribu orang ini, ada sejumlah besar orang kaya dan anggota dari beberapa klan yang baru saja memasuki dunia seni bela diri kuno. Dengan beberapa ratus ribu orang yang menempati ruang ini, ada banyak orang yang menjadi seniman bela diri atau ahli bawaan yang kuat setiap hari. Berlatih seni bela diri juga bisa memperkuat tubuh seseorang. Dulu, banyak orang tidak tahu caranya. Dengan air terjun energi spiritual yang jatuh di tubuh mereka sekarang, semua orang bisa menjadi seniman bela diri yang kuat. Apa yang terjadi? Suara retakan di udara mengejutkan semua orang di bawah air terjun energi spiritual. Mereka semua mengangkat kepala sambil menatap ke langit. Ya ampun, apa yang terjadi? Langit pecah. Ini, ruang telah terkoyak. Bagaimana situasinya? Apa yang terjadi? Ketika seniman bela diri di bawah air terjun energi spiritual melihat retakan yang muncul di langit tiba-tiba, mereka semua tercengang. Beberapa seniman bela diri segera mundur ketakutan. Dalam sekejap mata, seluruh wilayah menjadi kacau. Hah! Xiao Xian, Lan Qingyue dan 3 lainnya mengangkat kepala mereka dan menyipitkan mata. Berdasarkan apa yang dikatakan Xiao Xian,
Orang-orang dari 9 dunia kuali pasti telah tiba sebelum tanggal perkiraan. Hati-hati. Kelima gadis itu menatap langit dengan waspada. Kak, di depan mata orang banyak yang tercengang, celah besar robek terbuka di ruang di atas mereka. Seluruh retakan mencapai jarak 100 meter yang mencengangkan. Langit lain. Ada langit lain di ujung sana. Pada saat ini, seorang ahli bawaan berseru keras karena terkejut. Dari celah di ruang yang terkoyak, mereka bisa melihat dunia lain. Ini membuat banyak orang ketakutan. Apa yang sebenarnya terjadi? Mungkinkah alien menyerang dunia kita? Seorang pria muda bergumam sambil menonton dengan takjub. Apakah ini salah satu dari 9 dunia kuali yang disebutkan sebelumnya oleh saudara Wang Xian? Sui Huang dan Xiao Kuanshan bertukar pandang sebelum mengalihkan perhatian mereka ke celah itu. Seseorang telah keluar dari celah. Seruan lain bergema saat mata semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerut. Dari dunia lain, manusia lain telah muncul. Ada banyak dari mereka. Sebuah cahaya berkedip di mata Xiao Yu saat ia menatap intens pada orang-orang dari salah satu dari 9 dunia kuali. Haha, setelah tawa, seorang pria muncul dari celah pada pedang. Pedang spiritual membuat lengkungan di udara saat dia tertawa keras. Dunia baru. Saya akhirnya di sini. Petik 2. Terbang dengan pedang. Apakah itu abadi? Petik 2. Melihat sosok yang terbang keluar dari celah pedang, banyak seniman bela diri tercengang. Desir-desir-desir. Pada saat ini, para ahli yang mengenakan pakaian hijau dan putih terbang keluar dari celah di pedang mereka satu demi satu. Segera, ada hampir 4 hingga 500 orang. Retaknya sembuh. Ada begitu banyak dari mereka. Kira-kira 500. Ketika Xiao Xian melihat seniman bela diri yang datang dengan pedang mereka yang menyerupai makhluk abadi, dia tercengang. Mereka akhirnya di sini. Aku ingin tahu perubahan apa yang akan mereka bawa ke dunia nyata. Tidak ada yang benar-benar tahu apa yang akan dilakukan kelompok orang ini. Petik 2. Untungnya, tidak ada ahli alam abadi. Mata Sun Lingxiu berkedip saat dia melihat sekelompok orang yang berdiri di udara. 500 orang aneh bukanlah jumlah yang kecil. Pakaian hijau dan putih mereka berkibar tertiup angin dan masing-masing berdiri dengan bangga di udara. Ada cukup banyak orang di sini. Apakah ini seniman bela diri dari dunia bawah saat ini? Orang pertama yang muncul dari celah membuat lingkaran sambil mengamati dunia baru dengan penuh minat. Di bawahnya, semua seniman bela diri terdiam saat mereka menatap kosong padanya. 500 ahli aneh yang berdiri di atas pedang mereka di udara melihat ke sekeliling mereka. Ini juga pertama kalinya mereka di dunia ini. Kami dari dunia Huang Cauldron. Dapatkan seseorang yang dapat membuat keputusan untuk berbicara dengan kami. Seorang lelaki tua melihat ke bawah sambil berdiri di atas pedang spiritualnya dan bertanya dengan nada serius. Semua seniman bela diri terkejut dan mengalihkan perhatian mereka ke tempat Xiao Yu, Lan Qingyue, dan gadis-gadis itu berada. Semua orang di dunia bawah tahu siapa mereka dan status mereka. Mereka adalah saudara perempuan dan perempuan dari Raja Naga. Mereka juga yang terkuat di antara mereka. Merasakan tatapan dari kerumunan seniman bela diri, Xiao Yu dan gadis-gadis itu sedikit mengernyit. Kami menyambut semua orang dari 9 dunia kuali. Lan Qingyue maju selangkah, menggenggam tangan kanannya dengan telapak tangan kirinya dan berbicara dengan sangat tenang. Anda tahu kami dari dunia 9 kuali. Pemuda yang menerbangkan pedangnya mengarahkan pedangnya ke arah Lan Qingyue, berhenti kira-kira 10 meter jauhnya, dan bertanya dengan rasa ingin tahu, apakah ada orang-orang dari 9 dunia kuali lainnya yang telah muncul di dunia ini. Mereka belum benar-benar menunjukkan diri mereka. Aku percaya kalian adalah angkatan pertama yang datang dalam kelompok besar ke dunia ini. Lan Qingyue menjawab pemuda itu. Kamu adalah pemimpin mereka, penguasa mereka. Pria tua di udara bergerak dan muncul di samping pria muda itu. Seniman bela diri di sekitar mereka yang berada di pedang mereka melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu sambil merasa sedikit kewalahan. Pada akhirnya, semua perhatian mereka tertuju pada Lan Qingyue, Xiao Yu dan para gadis. Kami dari Sekte Naga Dunia Bawah. Lan Qingyue berkata kepada lelaki tua itu sambil juga mengamati sekelompok orang di depan mereka. Ada sekitar 20 orang dengan kekuatan yang setara dengan miliknya. Adapun sisanya, mereka semua adalah ahli dan realem. Lelaki tua itu, yang merupakan satu-satunya yang mengenakan pakaian emas, membuat mereka merasa sedikit waspada.
Kekuatannya tersembunyi dengan baik dan setidaknya akan berada di setengah langkah ke alam abadi. Apa yang membuat mereka merasa sedikit lebih yakin adalah bahwa kelompok orang ini tampaknya tidak datang dengan pembalasan. Selain itu, tidak ada dari mereka yang bertindak seolah-olah mereka adalah raja yang tinggi dan perkasa. Sekte Naga, itu pasti sekte yang kuat di dunia bawah. Orang tua itu melihat ke seberang mereka sebelum melihat ke kerumunan seniman bela diri di sekitarnya. Dia sedikit terkejut dan berkomentar, kami dari Sekte Abadi Langit Kuning dari dunia Huang Cauldron. Kak, tepat ketika lelaki tua itu menyelesaikan kata-katanya, di langit tidak jauh dari sana, suara pecahnya ruang bisa terdengar lagi. Pria tua itu sedikit mengernyit. Mereka yang datang bersamanya juga mengerutkan kening sementara mata mereka berubah sedingin es. Itu pasti anak-anak nakal dari Sekte Abadi Kekacauan Purba. Pria muda di samping pria tua itu menyeringai dan berkomentar dengan dingin. Seniman bela diri di dunia bawah terkejut saat mereka mengungkapkan ekspresi terkejut. Ada lebih banyak orang dari dunia Huang Cauldron yang datang. Kak, cahaya keemasan muncul di langit saat sosok demi sosok keluar dari celah. Mereka semua mengangkat kepala dengan arogan dan menatap lelaki tua itu dan kelompok yang telah tiba beberapa saat yang lalu. Feng Jinxing, kalian benar-benar datang lebih awal. Sinar keemasan memudar secara bertahap dan beberapa ratus sosok muncul di udara. Mereka tersenyum pada pria tua itu dan berkomentar dengan jelas. Kalian juga tidak terlalu lambat. Pria tua berbaju emas itu menjawab tanpa emosi. Ada cukup banyak orang di sekitar. Bab 670, Pertempuran Xiao Yu, 1. Mengenakan baju besi emas seperti Jenderal Surgawi, lelaki tua itu melihat sekeliling dengan wajah tersenyum. Di belakangnya ada beberapa ratus orang dengan baju besi emas juga. Kakek kedua, menurut berita yang kami dapatkan, dunia bawah saat ini telah benar-benar menurun. Tapi sekarang, sepertinya tidak terlalu buruk karena ada beberapa ratus pakar bawaan. Kata pemuda di samping sesepuh lapis baja yang sedang menatap seniman bela diri dunia bawah dengan mata penuh cahaya kemasan. Itu karena air terjun energi spiritual. Setengah bulan sudah cukup untuk menjalani perubahan total. Pria lapis baja tua itu juga berseri-seri dengan cahaya kemasan di matanya. Dia menyapu pandangan ke seniman bela diri di bawah. Tidak buruk. Setelah pembersihan, akan ada banyak pembudidaya potensial. Petik 2. Siapa yang bertanggung jawab di sini? Pria lapis baja tua itu sedikit mengangkat kepalanya, dan suaranya bergema di udara. Teman-teman, kami dari Sekte Naga, dan kami memutuskan untuk menembak di sini. Lan Qingyue menangkupkan tinjunya sekali lagi kepada para ahli yang keluar dari dunia Huang Cauldron. Sakit. Yang bertanggung jawab adalah beberapa gadis cantik. Sekte Naga. Mulai sekarang, Sekte Naga akan bergabung dengan Sekte Abadi Kekacauan Purba dan menjadi murid kami, kata pria lapis baja tua itu kepada Lan Qingyue dengan cara yang mendominasi. Jin Kunming, mereka milik Sekte Abadi Langit Kuning. Anda terlambat. Pria tua berbaju emas itu berkata kepada pria tua berarmor itu dengan dingin. Sakit. Setelah mendengar kata-kata itu, pria berbaju besi tua itu menggelapkan ekspresinya. Apakah kamu baru saja mengatakan kita terlambat? Tepat sekali. Pria tua dengan pakaian emas mengangguk lembut dengan wajah berseri-seri saat dia bertukar pandang dengan pria tua lainnya. Kami, Sekte Naga, tidak akan bergabung dengan Sekte Abadi manapun. Pada saat ini, Xiao Yu mengangkat alisnya dan menjawab setelah mendengar percakapan mereka. Haha, Feng Jinxing. Apakah Anda mendengar itu? Mereka tidak setuju dengan bergabung dengan Sekte Abadi Langit Kuning. Mendengar apa yang Xiao Yu katakan, pria tua berbaju besi yang merajuk itu tertawa terbahak-bahak. Gadis bodoh. Pemuda di samping Feng Jinxing memelototi Xiao Yu dengan marah. Kau yang bodoh. Sangat bodoh. Siapa bilang kita bergabung dengan Sekte Abadi Langit Kuning? Xiao Yu segera membalas tatapan kematian pemuda itu. Kamu butuh pengajaran. Melihat Xiao Yu memelototinya, pemuda itu menunjuknya dengan sedikit malu. Kamu pantas dipukul. Xiao Yu memberi isyarat dengan jari-jarinya tanpa menunjukkan kelemahan apapun. Selain itu, wajahnya penuh dengan penghinaan. Haha, menarik. Pangeran jahat dari dunia Huang Cauldron ditantang oleh seorang gadis dari dunia nyata. Sungguh memalukan. Pada saat ini, pria muda di samping pria tua berarmor, Jin Kunming, mengerjai pria muda lainnya. Jin Huyao, diam, iya. Jika kamu tidak yakin,
kamu bisa berdebat denganku. Setelah mendengar apa yang dikatakan Jin Huyao, pemuda itu marah. Haha, bukan aku yang bilang kamu pantas dipukul. Jin Huyao mengangkat alis dan menjebaknya. Las, jangan berasumsi bahwa karena kamu perempuan, aku tidak akan menggertakmu. Tunggu sampai aku memberimu pelajaran. Pemuda itu melompat, dan jubah hijau serta kemeja putihnya berkibar tanpa angin. Rambutnya yang panjang memberinya tampilan klasik seorang anak laki-laki tampan. Namun, dia sedikit marah. Bodoh. Hanya sedikit provokasi dan kamu kehilangan ketenanganmu. Melihat pemuda itu menatap belati padanya, Xiao Yu mendengus. Lan Qingyue, Sun Lingxiu, dan yang lainnya tertawa tetapi tidak mengatakan apa-apa. Tak satu pun dari orang-orang sebelum mereka adalah kelas immortal. Dengan beberapa dari mereka di sekitar, mereka tidak perlu takut. Terlebih lagi, Xiao Xian akan segera kembali. Mereka masih bisa lari. Kamu. Pemuda itu mengamuk sementara Jin Huyao dan beberapa pemuda di sampingnya mencibir padanya. Las, aku akan membuatmu berlutut di depanku dan memohon belas kasihanku. Hanya kamu sendiri. Xiao Yu memutar matanya ke arahnya. Baik, bersiaplah untuk menerima seranganku. Pemuda itu mendidih karena marah. Dia baru saja tiba di dunia nyata dan sedang diejek oleh seorang gadis. Memikirkan dia adalah pangeran jahat yang terkenal di dunia Huang Cauldron. Sejak kapan ada orang yang memutar matanya ke arahnya? Dengan gerakan cepat, cahaya hijau bersinar, dan pedang spiritual di tangannya menyerang dengan kecepatan yang menakutkan. Kamu benar-benar pantas dipukul. Datang dan jilat sepatuku. Melihat pemuda itu menyerangnya, Xiao Yu cemberut dan pergi. Ini, kakak Raja Naga dan pemuda itu bertarung habis-habisan. Kelompok orang yang berdiri di udara terlalu tangguh. Seseorang mungkin dalam bahaya jika mereka terlibat dalam konflik. Bahaya, siapa yang tahu seberapa kuat Raja Naga? Selain itu, Putri Xiao Yu rupanya tahu tentang 9 dunia kuali. Menurut pendapatku, Raja Naga mungkin tidak takut pada mereka. Tepat sekali. Tidak ada batasan untuk kekuatan Raja Naga. Jika mereka pernah menyakiti Putri Xiao Yu, akan sulit untuk mengetahui siapa yang tidak beruntung. Kelompok seniman bela diri berkomentar saat mereka menyaksikan Xiao Yu berduel dengan pemuda dari dunia Huang Cauldron. Raja Naga selalu membuat rahang mereka jatuh dengan membunuh semua ahli yang berbeda. Banyak dari mereka menyembah Raja Naga secara membabi buta. Jadi bagaimana jika orang-orang itu datang dari celah luar angkasa? Di masa lalu, selama pertarungan antara Raja Naga, Ni Wushuang, dan Kaisar Qi, mereka juga menerobos ruang. Cek, putri apa? Dia bahkan tidak cocok untuk menjadi pelayan. Setelah mendengar komentar dari bawah, pemuda itu berbicara dengan nada mencemooh, mengirimkan pedang di tangannya ke arah Xiao Yu dengan kecepatan yang menakutkan. Seseorang dengan kulit putih dan lembut sepertimu bisa menjadi seorang pangeran. Kamu adalah Kasim Istana, kan? Petik 2. Ada semburat kejutan di mata Xiao Yu begitu dia melihat pedang spiritual yang masuk. Dia dengan cepat menghindar ke satu sisi. Bam! Pedang itu menyapu baju besi hitam Xiao Yu dengan kecepatan tinggi, meninggalkan bekas putih samar di atasnya. Sakit! Xiao Yu dikejutkan oleh kecepatan pedang spiritual, sementara pemuda itu terkejut dengan pertahanan tubuh Xiao Yu. Las, beraninya kau bilang aku Kasim. Sepertinya aku harus memberimu pelajaran yang tepat hari ini. Sebuah api marah melesat keluar dari mata pemuda itu. Dia bisa membayangkan tatapan mencibir dari para sekte abadi kekacauan purba setelah gadis itu mengatakan dia adalah seorang Kasim. Feng Jinxing tetap diam saat dia menyaksikan pertempuran berlanjut antara pemuda itu dan gadis itu. Mengungkapkan kekuatan pemuda itu untuk menghalangi seniman bela diri di dunia nyata juga bukanlah pilihan yang buruk. Angin tidak meninggalkan jejak, tetapi pedang meninggalkan bayangan. Bayangan pedang. Pemuda itu menatap Xiao Yu, memegang pedang spiritual di tangannya. Seketika, hembusan energi angin berkumpul di sekitar pedang spiritual. Ribuan pedang menyelimuti Xiao Yu. Tebasan pedang. Xiao Yu terlihat tegas saat dia mengayunkan lengan kirinya, mengeluarkan perisai gading raksasa. Tangan yang lain menancapkan pemuda itu dengan pedang hitam. Bam! 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 Ribuan pedang hanya meninggalkan bekas samar di perisai gading Xiao Yu meskipun itu adalah pedang spiritual level 12. Hanya titik-titik putih yang tersisa di perisai. Apa? Ada sedikit perubahan pada ekspresi pemuda itu.
Dia tercengang karena pedang spiritualnya tidak mampu menembus pertahanan perisai gading itu. Melihat Xiao Yu menyapu untuk menyerang, dia berseru dengan keras. Ledakan angin. Bab 671, Pertempuran Xiao Yu, 2. Ledakan angin. Pemuda itu melambaikan tangannya dan embusan angin kencang yang menutupi lebih dari 1000 meter menyapu ke arah Xiao Yu. Ledakan angin menyapu seperti tornado. Xiao Yu mendengus dan sepasang sayap tulang muncul di belakangnya pada saat berikutnya. Sayap tulang memancarkan cahaya hitam saat dia mengepakkannya dengan ringan. Xiao Yu tidak tergerak saat dia menyerang melalui ledakan angin yang mendekat dan langsung ke arah pemuda itu. Apa? Penyihir ini sangat kuat. Pemuda itu berseru kaget sekali lagi. Menggeser telapak tangannya, pedang demi pedang terbang keluar dari cincin luar angkasanya. Setiap pedang memancarkan cahaya hijau pekat dengan lapisan bilah angin yang mengelilinginya. Set senjata. Satu set peralatan spiritual yang terdiri dari 9 pedang terpisah. Selain itu, setiap pedang adalah pedang spiritual level 12 yang kuat. 10 potong peralatan spiritual level 12. Dia sangat kaya. Peralatan spiritual pada dirinya pasti memainkan peran dalam Feng Lingtian menjadi bakat yang paling mirip iblis di dunia Huang Cauldron kita. Gadis itu sama sekali tidak sederhana. Dari penampilannya, dia mungkin setua Feng Lingtian. Namun, kekuatannya benar-benar menakutkan. Gadis itu memiliki kekuatan ahli Buding Realem dan peralatan spiritual pada dirinya juga tidak sederhana. Itu sedikit di luar dugaan kami. Bagaimana ini bisa mungkin? Lingtian adalah talenta paling luar biasa di dunia Huang Cauldron kami. Namun, dia kalah melawan gadis lain. Mengelilingi pertempuran, kerumunan orang dari dunia Huang Cauldron memandang dengan kaget pada pertempuran antara pemuda itu dan Xiao Yu. Pemuda itu adalah talenta yang paling mirip iblis di seluruh dunia Huang Cauldron dan putra bungsu dari sekte abadi mereka. Dia mewarisi garis keturunan ayahnya. Dia telah mencapai alam pemula di usia 20-an dan tidak diragukan lagi yang terkuat di antara mereka yang seusianya. Dia juga dianggap oleh para murid sekte abadi di dunia Huang Cauldron sebagai pangeran yang paling mirip iblis. Namun, bakat paling elit dari dunia Huang Cauldron mereka didorong mundur oleh seorang gadis di dunia nyata di mana mereka semua percaya bahwa orang-orang sangat lemah. Lebih buruk lagi, gadis itu kira-kira seusia Feng Lingtian. Semua orang tercengang, termasuk Feng Jinxing, yang matanya berkedip-kedip. Dengan tingkat kekuatanmu, apa yang memberimu keberanian dan kepercayaan diri untuk menyebut dirimu tuan muda dan bertindak arogan kepadaku, ibumu? Pada saat ini, Xiao Yu dengan mudah bertahan melawan serangan dari Feng Lingtian. Sayap tulang di belakang hitamnya mengepak dengan mantap dan dia memegang pedang tulang di satu tangan dan perisai di tangan lainnya. Kekuatan pertahanannya sangat tinggi. Serangan Feng Lingtian tidak bisa melukainya dengan cara apapun. Kamu, ini yang kamu minta. Badai pedang. Feng Lingtian jelas malu. Dia mengulurkan kedua tangannya dan memanipulasi 10 peralatan spiritual level 12 untuk beredar di sekelilingnya. Tubuh sebagai bilahnya, tebas. Ledakan, menyerupai badai skala 10, belati menakutkan energi berwarna hijau terbentuk dengan cepat di sekitar Feng Lingtian. Energi berwarna hijau berkumpul dan terbentuk menjadi pedang di sekelilingnya. Pedang spiritual dan bilah angin hijau yang memanjang lebih dari 100 meter mengelilingi pemuda itu dan berputar dengan kecepatan yang luar biasa. Atribut angin dengan mudah menjadi salah satu yang tercepat di antara semua elemen. Ledakan. Setelah serangkaian peluit yang menusuk tulang, pedang diluncurkan ke arah Xiao Yu. Aku akan menunjukkan padamu kekuatanku yang sebenarnya. Xiao Yu menjadi serius. Dia mengguncang longsword di tangannya dan pedang tulang diperpanjang. Dalam sekejap, pedang tulang itu berubah menjadi cambuk gading hitam yang panjangnya beberapa puluh meter. Paku mengerikan yang melengkung ke belakang didistribusikan ke seluruh cambuk gading, membuatnya terlihat sangat mengerikan. Xiao Yu mengayunkan tangannya ke bawah dan cambuk gading dikibaskan ke arah pemuda itu seperti ular berbisa yang menyerang. Sayap tulang, pelindung tulang, dan bahkan cambuk gading adalah bagian dari tubuh Xiao Yu. Mengontrol mereka sangat mudah. Cambuk gading menembus badai pedang dan membungkus Feng Lingtian. Wajah Feng Lingtian menjadi gelap saat melihat cambuk gading yang menyerang. Detik berikutnya, dia mengarahkan pedang spiritual level 12 di sekelilingnya ke arah cambuk. Namun,
Cambuk gading melilit setiap pedang panjang dan akhirnya di sekitar Feng Lingtian bahkan sebelum dia bisa bereaksi. Cek, mari kita lihat apakah kamu masih berani bertarung dengan ibumu. Petik 2. Xiao Yu menarik lengannya ke belakang saat dia berteriak. Feng Lingtian sangat pahit. Saat dia mencoba untuk melepaskan diri, cambuk gading itu memanjang lebih lama lagi dan membuatnya benar-benar ditundukkan. Tubuhnya terbang menuju Xiao Yu dengan kecepatan yang menakutkan. Hei gadis, berhenti. Feng Jinxing terperangah ketika melihat Feng Lingtian terjebak. Dia melambaikan tangannya dan bila angin menebas ke arah Xiao Yu. Bam, ini hanya perdebatan. Sun Lingxiu mengayunkan tangannya dan seberkas cahaya memenuhi bila angin, menetralkannya. Bam, setelah mencabut cambuk gadingnya, Xiao Yu menginjak wajah Feng Lingtian saat dia bertanya, apakah kamu mengakui kekalahanmu sekarang? Sensasi terbakar menjalari tubuhnya saat wajahnya berubah menjadi gelap seperti batu bara. Dia merasa seolah-olah dia baru saja dipaksa untuk makan kotoran. Xiao Yu mengayunkan cambuk gadingnya yang langsung mendarat di pantatnya. Pada saat itu, Feng Lingtian merasa seolah-olah dagingnya terbelah. Menatap Feng Lingtian yang berada di bawah kakinya, Xiao Yu menyeringai dan bertanya lagi, apakah kamu akan mengakui kekalahanmu? Kamu. Ekspresi Feng Lingtian berubah drastis. Dia merasa celananya pasti robek dan pasti ada darah di pantatnya. Apalagi dia merasa wajahnya benar-benar bengkak. Ini memenuhi dirinya dengan penghinaan. Berhenti. Melihat Sun Lingxiu menghentikan serangannya, Feng Jinxing sedikit terkejut. Ketika dia menyaksikan Feng Lingtian dipermalukan, getaran di sekitarnya berubah dan ledakan aura yang mengerikan meletus darinya. Pada saat itu, warna langit berubah dan ruang di sekitarnya tampak berhenti. Tidak ada embusan angin dan semuanya sunyi. Cek, Xiao Yu dikejutkan oleh aura dari orang tua itu. Dia menarik kembali cambuk gading di tangannya dan mengejek Feng Lingtian. Pengecut, saya memandang rendah Anda. Pria macam apa kamu jika kamu meminta yang lebih tua di keluargamu untuk membelamu setelah kalah dariku? Petik 2. Kamu. Feng Lingtian sangat pahit dan menatap Xiao Yu. Matanya penuh dengan kemarahan dan kemarahan. Apa yang kamu lihat? Jika kamu punya nyali, mari kita bertarung satu lawan satu lagi. Xiao Yu mengacungkan jempolnya dengan jijik. Kamu sudah keterlaluan. Feng Lingtian hampir muntah darah saat melihat ekspresi Xiao Yu. Dia adalah pangeran seperti iblis dari dunia Huang Cauldron, namun dia tidak kalah di tangan bocah kecil di dunia nyata. Apalagi wajahnya telah diinjak dan pantatnya dicambuk olehnya. Ini. Harga dirinya sebagai seorang pria benar-benar hancur. Di sekitar mereka, anggota manajemen yang lebih tinggi dari Sekte Abadi Langit Kuning tercengang mendengar kata-kata pangeran mereka. Ekspresi mereka adalah pemandangan yang bagus untuk disaksikan. Namun, sementara mereka tercengang, mereka juga dikejutkan oleh kekuatan Xiao Yu. Menakutkan, dia tidak disebut pangeran yang paling mirip iblis di dunia Huang Cauldron tanpa alasan. Dia juga murid terkuat di antara generasi muda dari 3 Sekte Abadi. Aku menggertakmu dan kamu mendapatkan penatuamu. Xiao Yu mengangkat kepalanya dengan jijik, membuat Feng Lingtian hampir muntah darah karena marah. Dia menggosok wajahnya dan masih muntah setelah gagal menahannya. Haha, besar, siapa yang akan mengharapkan ini? Siapa yang mengira gadis-gadis ini memiliki kekuatan seperti itu di dunia bawah dan telah membentuk Sekte Naga yang begitu kuat? Pada saat ini, mata Jin Kunming berbinar. Dia menatap Xiao Yu dan berkata, saya mewakili Yang Mulia Alam Abadi dari Sekte Abadi Kekacauan Purba kita. Bergabunglah dengan Sekte Abadi Kekacauan Purba kami dan saya akan memberi Anda 3 posisi tetua dan sejumlah besar peralatan spiritual dan pil ramuan. Saya minta maaf. Kami telah mengatakan bahwa kami tidak akan bergabung dengan Sekte Abadi manapun. Lan Qingyue melihat ke seberang dan menggelengkan kepalanya ke arah mereka. 9 Cauldron Words akan segera turun ke dunia nyata. Sekte Abadi akan menguasai dunia. Ada hal-hal yang tidak bisa kamu kendalikan saat berada di dunia bawah. Bahkan jika kamu tidak mau, kamu masih harus menerimanya. Jin Kunming menyipitkan matanya saat dia melihat Lan Qingyue dan para gadis.